Ya, memasuki hari kedua dari minggu terakhir bulan November dan sepertinya ada sedikit gambaran, sedikit harapan dan juga bisa dikategorikan mungkin terbuka kembali yang memang sempat redup. Lalu kemudian ini juga kaitannya dengan geopolitik yang masih tetap tidak menentu dan kita masih tetap melihat deadline di hari Kamis. Kira-kira bagaimana dampak selanjutnya dari perkembangan suku bunga dan juga terkait dengan geopolitik? Ini ada ulasannya. Oke, ulasan yang pertama yang kita lihat dari penggerak market atau faktor penggerak market. Yang pertama datang dari suku bunga. Lagi-lagi terkait dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga bulan Desember yang sejak hari Jumat kemarin kembali pulih, kembali tumbuh setelah pernyataan John Williams. Sekarang ditambahkan lagi dengan pernyataan Mary Daly dan juga pernyataan dari Christopher Waller. Keduanya pro dengan pertumbuhan ataupun pemangkasan suku bunga untuk bulan Desember, sehingga kemungkinan kita akan lihat di sini struggle ataupun perjuangan untuk kembali bangkit dalam hal mungkin ekspektasi yang lebih tinggi ya. Nah, masalahnya adalah dari beberapa para pejabat yang lainnya justru masih tetap bersikukuh dengan faktor inflasi, bukan pasar tenaga kerja. Nah, di sisi lain terkait dengan perkembangan terbaru untuk masalah draft final untuk proposal perdamaian, ada 28 poin yang sebelumnya sempat dibuat antara Amerika dengan Rusia, dan saat ini giliran Ukraina yang mengajukan revisi ataupun perbaikan dari beberapa poin tersebut. Dan menurut kabar ini masih berjalan, prosesnya masih terus berlanjut dan kita belum tahu hasil ataupun final resultnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah masih tetap dengan geopolitik. Kalau Anda ingat bahwa beberapa waktu lalu Trump ataupun Amerika dalam ini sudah memberikan ultimatum kepada negara-negara lain yang notabene diketahui membeli minyak dari Rusia dan mereka akan dikenakan ancaman terkena sanksi. Tapi sampai detik ini kita tidak pernah mendengar satu kalimat pun dari Trump terkait dengan sanksi apa yang akan diberikan kepada China. Dan alhasil, ya mau tidak mau kita akan mendapatkan realita yang terjadi di pasar bahwa Amerika agak kelabakan tentunya terkait dengan ulah ataupun tindakan dari China. Yang sampai saat ini diketahui bahwa mereka berdua antara China dan Rusia itu masih tetap melanjutkan kerjasama energi dan harusnya ini akan mengusik ya apa yang dipikirkan dari Trump. Tapi mungkin bisa jadi ini sebagai salah satu cara untuk menekan Trump supaya dia mengetahui ataupun memahami bahwa percuma atau sia-sia kalau misalkan memberlakukan sanksi minyak kepada Rusia. Oke, kita lihat dari sisi Fed atau Federal Reserve yang memang notabene kita sempat melihat dari pergerakan ataupun perkembangan terakhir ini sedikit memulihkan ekspektasi ataupun bisa dikategorikan kekecewaan sebelumnya, bahwasannya dari sejak non-farm payroll yang mengejutkan 119.000 tiba-tiba lalu kemudian disertai juga dengan peningkatan dari tingkat pengangguran ke 4,4%. Mundur ke belakang itu dikaitkan dengan FOMC Oktober yang dimana Powell memberikan isyarat ataupun kalimat terkait dengan hati-hati bahwa pemangkasan bulan Desember itu tidak pasti. Nah, akhirnya dari situ, dari sejak saat itu juga kita mendengarkan kekecewaan demi kekecewaan dan repricing dari pasar suku bunga. Dan bahkan sempat turun sampai 20 sekian persen. Tapi setelah hari Jumat, sejak John Williams memberikan kabar yang relatif dovish, justru itu kembali bangkit ke kurang lebih 70%, dan tadi malam ataupun bahkan tadi pagi itu sempat naik ke 80% gara-gara pernyataan dari Waller ataupun Daly. Oke, saya rasa keduanya itu bukan kalimat yang bisa dikategorikan berubah signifikan, malah kecenderungannya baik itu Daly ataupun Waller itu kecenderungannya tetap konsisten dengan fokus kepada pasar tenaga kerja. Seperti yang dikatakan oleh Mary Daly, dia justru agak khawatir dengan kondisi yang bisa terjadi pada pasar tenaga kerja kalau tiba-tiba mendadak pasar tenaga kerja kalau misalkan tiba-tiba terjadi penurunan yang mendadak pada pasar tenaga kerja. Itu sebabnya dia lebih condong kepada menyelamatkan pasar tenaga kerja daripada kepada inflasi. Karena menurut Daly, justru inflasi masih bisa terkontrol, termasuk juga inflasi akibat tarif. Sehingga akhirnya yang lebih sulit untuk diatasi maka kemungkinan itulah pasar tenaga kerja. Nah, di sisi lain dari Christopher Waller juga sama, posisinya juga tetap berfokus kepada pasar tenaga kerja dan bagi dia tetap dengan pandangan bahwa harusnya Fed tetap turunkan suku bunga. Kondisinya jika dibandingkan dengan Januari nanti akan lebih repot lagi dan lebih rumit lagi karena kompleks dengan banyak data ekonomi. Sehingga akhirnya Waller mengatakan bahwa alangkah bagusnya untuk melakukan atau lanjutkan penurunan suku bunga tersebut di bulan Desember. Semuanya fokusnya adalah terkait dengan pasar tenaga kerja dan dirinya masih tidak yakin bahwa nanti ke depannya atau dalam waktu dekat itu sudah pulih secara otomatis. Apalagi belum ada bukti bahwa perusahaan akan melakukan
perekrutan besar-besaran. Jadi intinya semua tetap berfokus dengan pasar tenaga kerja daripada kepada inflasi. Walaupun kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tools, yang kita lihat di sini adalah kenaikan dari ekspektasi penurunan suku bunga sebesar 80%. Anda bisa lihat minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya itu berada di 50% untuk pemangkasan 25 basis point. Bahkan sempat turun sampai ke 29%. Dan akhirnya sejak hari Jumat naik ke 70 dan juga per hari ini dia naik ke 80,9%. Oke, di bagian kanan ini adalah tertulis sebagai anggota-anggota Fed yang mungkin memiliki hak voting untuk bulan Desember, termasuk juga yang tidak memiliki hak voting untuk bulan Desember. Oke, sayangnya Mary Daly ternyata terdaftar di dalam non-voter untuk Desember, tapi nanti mungkin di tahun depan, di tahun 2026, dia akan bersama dengan Hammack ataupun bahkan Kashkari untuk memberikan vote-nya ataupun suaranya. Nah, dari antara sekian banyak non-voter, ternyata Beth Hammack bisa dikategorikan sebagai yang paling hawkish untuk saat ini. Lalu kemudian disusul dengan ada Smith dari Kansas City yang kebetulan dia merupakan presiden Fed yang memiliki hak voting untuk bulan Desember. Nah, di sisi lain yang terlihat dari antara lainnya itu adalah Williams yang kemarin kita sudah tandai, dan saya sengaja tandai dengan tanda bintang untuk memberikan tanda bahwa baik Williams sebagai presiden Fed New York, lalu kemudian Powell ataupun bahkan Jefferson, itulah 3 figur utama di dalam Fed yang memiliki hak voting permanen. Dan kita sudah bahas ini kemarin di video fundamental, bahwa Williams punya keistimewaan sebagai presiden Fed New York, itu adalah bahwa suaranya itu relatif dianggap berbobot atau sama dengan bobotnya dengan Powell, sang ketua, dan juga wakil ketua Jefferson. Jadi pada dasarnya kalau misalkan dianggap Williams itu adalah sebagai salah satu moncong dari Powell ataupun ketua, maka harusnya pernyataan Williams itu adalah memberikan gambaran tentang situasi ataupun keputusan ataupun sikap dari Powell. Berarti kalau begitu kondisinya yang saya berikan tanda kuning itulah posisi di mana mereka kecenderungannya memilih untuk pause ataupun jeda suku bunga, sementara yang merah adalah mendukung untuk penurunan suku bunga. Dan yang putih itu berarti netral atau mereka belum memberikan putusan ataupun dukungan apapun, termasuk sang ketua Jerome Powell dan juga Jefferson wakil ketua. Nah, ke depan kita akan melihat di sini posisinya ada beberapa yang belum memberikan vote-nya. Berarti kemungkinan sampai ke hari Jumat kita perlu dengarkan pernyataan-pernyataan lebih lanjut. Kecuali untuk Powell ataupun Jefferson, mungkin kita baru akan dengarkan itu after FOMC. Nah, di sisi lain, dengan kondisi seperti ini yang membuat kenapa indeks saham mengalami rebound kembali, bangkit kembali, dan bahkan Morgan Stanley mengatakan bahwa kemungkinan potensi koreksi yang dikhawatirkan kemarin itu sudah mulai selesai, atau dengan kata lain, mulai terbatas. So, menurut dia, penurunan berikutnya itulah kesempatan untuk meraup keuntungan ataupun bahkan potensi lanjutan kenaikan yang sempat tertunda. Dan berarti ini dikaitkan juga dengan Santa Claus Rally ataupun bahkan window dressing. Nah, kemudian yang kita lihat dari pembahasan draft proposal perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Kali ini giliran Ukraina dengan Amerika. Versi Amerika mengatakan bahwa percakapan ataupun diskusi berjalan produktif seperti biasa. Kemudian hanya ada beberapa poin yang mungkin dikategorikan perlu direvisi oleh Ukraina. Nah, di sisi lain, Trump mungkin merasa optimis bahwa ini akan terjadi kesepakatan atau setidaknya mungkin dipaksakan terjadi kesepakatan minggu ini. Dan deadline untuk Ukraina adalah di hari Kamis. Sementara dari versi Ukraina mengatakan draft terbaru kemungkinan berkurang dari 28 poin menjadi ya mungkin sedikit ya, antara 15 ataupun bahkan 20-an. Tapi yang jelas di sini poin-poin yang diperbaiki itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Ukraina. At least setidaknya itu yang dianggap tepat untuk Ukraina. Kemudian yang juga perlu dicermati di sini adalah bahwa Ukraina mengatakan tidak boleh ada serangan udara kepada Ukraina selama proses pembicaraan damai. Ya, kita lihat dalam realitanya seperti apa, karena beberapa waktu pernah terjadi kesepakatan seperti ini, pembahasan draft perdamaian, tapi kemudian salah satu pihak memberikan serangan melalui drone ataupun bahkan pasukan. Dan itu yang kemungkinan akan membuat semua posisi percakapan perdamaian ini gagal. Oke, kita lihat dalam 1 atau 2 hari ke depan sampai hari Kamis, apakah ini akan terwujud apa tidak, karena ini akan sangat berpengaruh kepada harga minyak dunia. Di sisi lain, walaupun terkena sanksi minyak Rusia, ternyata China tidak peduli dan tetap melanjutkan proses yang kita kategorikan sebagai kerjasama yang paling ketat atau yang lebih kuat lagi antara kedua negara China dan Rusia.
Cina diketahui sebagai pelanggan setia minyak ataupun energi Rusia dari sejak zaman pertama kali pecah perang Ukraina. So, dari 2022, saya rasa ini akan membuat Amerika agak sedikit kebingungan bagaimana caranya mengendalikan China dan Rusia. Apalagi kedua kubu masih tetap menjalin kerjasama dan tidak mempan dengan ancaman sanksi. Dan ini yang poin utama yang mungkin harus ditelaah lebih lanjut oleh sang Presiden Trump. Kalau misalkan dia mau memberikan sanksi kepada Rusia, dia harus berpikir lebih matang lagi apakah itu akan berdampak mungkin menekan atau tidak. Kenyataannya jumlah minyak Rusia yang diekspor itu masih tetap stabil dan tidak ditemukan alasan bahwa itu adalah berkurang, termasuk juga ekspor ke China. Dan bahkan untuk saat ini total ekspor dari Rusia ke China sejumlah 1,4 juta barrel dan itu adalah via laut, sementara sisanya 900.000 barrel per hari itu melalui jalur pipa. Jadi ke depan mungkin kalau misalkan ini semakin kuat kerjasama, maka pasokan akan lebih melimpah ke China. Dan apakah ini akan berpengaruh kepada harga minyak? Mungkin saja kalau misalkan kita kategorikan bahwa China sudah mulai pulih, bahwa tingkat permintaan China juga mulai meningkat, maka kemungkinan ini akan memberikan peluang kepada harga minyak kembali mengalami kenaikan. Termasuk mungkin kalau misalkan terjadi sanksi lebih luas dari Amerika ataupun Barat terhadap Rusia. Oke, sedikit pernyataan dari Goldman Sachs kalau kemarin sudah memberikan update terkait dengan ekspektasi mereka. Proyeksi mereka adalah Desember akan terjadi cut rate, dilanjutkan dengan kemungkinan di bulan April ataupun Maret 2026 dan juga Juni 2026. Jadi ada beberapa tambahan pemangkasan suku bunga dengan target di kisaran 3-3,2% atau 3-3,25%. Nah, di sisi lain, Goldman Sachs mengingatkan bahwa kalaupun misalkan ke depan ternyata tidak ada pemangkasan, maka risiko yang paling harus dicermati ataupun diwaspadai adalah melambatnya ekonomi. Ya, rasa-rasa dengan melambatnya ekonomi berarti konsekuensinya adalah bahwa dengan inflasi terlampau tinggi pun itu tidak akan bisa dikategorikan daya belinya meningkat, karena mau tidak mau melambatnya ekonomi berarti menandakan juga lemahnya permintaan ataupun lemahnya daya beli. Nah, jadi dalam hal ini Goldman Sachs menilai bahwa semakin ada kondisi di mana perlambatan ekonomi itu semakin luas pada Amerika, maka disitulah kemungkinan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve berpotensi untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut di tahun 2026. Dan itu berarti bisa saja sangat agresif. So, ditunda atau tidaknya, sebetulnya ini akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Amerika. Kira-kira apakah yang dikatakan oleh Goldman Sachs ini betul-betul terjadi atau tidak? Yang jelas dari pernyataan Williams kemarin, termasuk juga Christopher Waller ataupun bahkan Mary Daly, semuanya konsekuensinya sama dengan yang diingatkan oleh Goldman Sachs, yaitu terkait dengan perlambatan ekonomi karena posisi pasar tenaga kerja yang mulai mendingin. Oke, kemudian yang kita lihat data untuk hari ini sangat banyak, terutama yang kita lihat adalah PPI. Karena ini adalah data tunda yang memang sudah resmi diumumkan oleh BLS bahwa akan dirilis tanggal 25 November hari ini. Kemudian juga ada data pending home sales, kemudian CB Consumer Confidence, dan ADP mingguan. Tolong perhatikan data-data tersebut nanti malam. Kalau semuanya mengindikasikan data yang relatif lebih lemah daripada perkiraan atau ekspektasi, ataupun mungkin mix antara good result atau bad result, yang penting mayoritasnya adalah bad. Kalau misalnya kita dapatkan data-data tersebut relatif lebih lemah, maka kemungkinan harga emas ataupun bahkan saham itu akan kembali melonjak naik dan itu dikategorikan sebagai ekspektasi penurunan suku bunga yang lebih kuat. Nah, otomatis kalau sebaliknya yang terjadi, data lebih kuat atau lebih tinggi daripada ekspektasi akan menjegal ekspektasi tersebut.